Menurut ahli hadis, segala hal yang disandarkan berarti ma'udifa ila nabi itu ya. Ma'udifa ila nabi, baik perkataan, qaul, perbuatan, fi'il, takrir, awasfi, baik sebelum diutus jadi nabi atau setelahnya. Maka kalau ada sirah nabawi, nabi ketika bayi gimana, itu hadis ya menurut ahli hadis. Ini loh ada hadisnya. Jadi ahli hadis itu pokoknya urusan dengan nabi sebelumnya itu hadis. Kalau nabi setelah meninggal, ya yang penting nyantol-nyantol dengan nabi hadis. Maka secara ahli hadis sunnah tuh ya pokoknya ada urusan dengan nabi itu sunnah. Nabi ketika kecil misalnya menggembala, maka bagi ahli hadis kalau punya anak gitu ya, suruh menggembala, itu belajar jadi nabi. Tapi hampir semua nabi kan, hampir semua nabi menggembala itu, kecuali nabi-nabi kaya ya, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Daud dia gembala dulu. Nabi Davidnya menggembala dulu. Dia perang juga nggak kayak amat gitu ya. Tapi Nabi Sulaiman, nah itu karena anaknya raja, jadi dia langsung jadi raja. Dia tidak mendapatkan kisahnya dia menggembala dulu. Tapi Nabi sebelumnya kan seperti itu. Nah, maka di sini pokoknya ada urusan dengan Nabi Muhammad, baik sebelum jadi nabi atau nabi masih kecil, baik nabi sudah meninggal. Kalau itu nyantol dengan Nabi Muhammad tentang istri Nabi, sahabat Nabi, nah itu kan nyantol nabinya. Nah, maka itu juga termasuk sunnah atau hadis menurut ahli hadis atau muhadisin itu. Sedangkan menurut ahli usul harus menjadi sumber hukum syariat Islam setelah Al-Quran. Nah, menurut ahli usul yang disebut sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah itu sunnah. Maka segala yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan dan takrir atau ketetapan tidak termasuk wasfi ya, tidak termasuk sifat Nabi. Nabi rambutnya belah dua. Nah yang gak belah dua tuh gak nyunah. Saya juga gak belah dua. Mana yang belah dua? Nyunah itu? Enggak. Pada gak nyunah di sini ya. Jadi di sana dikatakan hanya sampai takrir, tidak wasfi. Karena ulama usul hanya melihat sunnah dari sisi dalil. Jadi kalau itu urusan dengan agama, urusan dengan syariat, nah itu baru dikatakan sunnah di situ. Tapi kalau gak ada hubungan dengan disyariatkan atau Nabi diturunkan ke muka bumi sebagai Nabi, ya itu Nabi gitu, orang biasa. Jadi ahli usul ini lebih ini ya detail nyarinya. Kalau tadi ahli hadis itu lebih terbuka, baik Nabi anak-anak diangkat jadi Nabi atau belum, nah itu sunnah semuanya. Tapi kalau ahli usul, walaupun Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, tidak semua yang dari Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Maka saya suka nanya, itu teman-teman kok pakai gamis? Iya Pak, sunnah Nabi. Abu Jahal apa pakai celana panjang? Kira-kira Abu Jahal pakai celana panjang atau pakai gamis itu? Ya jangan itu sunnah Abu Jahal. Abu Lahab pakai batik. Kayaknya gamis juga ya. Berarti itu sunnah Nabi, sunnah Abu Jahal, sunnah Abu Lahab. Tapi kalau di film-film bedanya gampang. Kalau bajunya warna putih itu sahabat Nabi ya. Kalau bajunya coklat abu-abu itu musuh Nabi. Tadi film-film loh. Al-Qoqo apa gitu ya. Kalau perang, walaupun sama-sama pakai rompi dari apa? Enggak, saya lihat rompi dari kulit ya. Rompi kulit, kalau bajunya putih, wah itu sahabat Nabi. Kalau bajunya warnanya tidak putih, bladus, apa warna coklat, apa hitam, apa gelap, wah itu berarti kafir Quraisy. Gitu aja. Jangan-jangan kalau yang itu sunnah Nabi loh, kamu
Yang kedua, kalau ini ada filenya, nanti boleh nyatak. Ini tentang hadis di dalam Muhammadiyah itu. Jadi dalil hadis di dalam Muhammadiyah. Jadi tidak ngambil salah satu dari yang tadi saya paparkan itu. Ngambil dari berbagai aspek. Baik, yang jadi pertanyaan, ini sunnah yang mana yang akan kita bahas? Sunnah makbulah seperti apa? Saya dulu tulis-tulisan di ini ya. Lampiran. Nah, kita coba lampirannya. Aduh, kok miring? Diputar. Yuk, muter ada nggak buat muter? Masa klik tangan udah muter sini? Oh ini. Oke, bisa diputar. Oh cukuplah, bisa dibaca pokoknya ya. Jadi skema hadis yang saya ambil kalau nanti jadinya hadis makbulah. Jadi nanti teman-teman itu jangan pernah nanyakan itu hadisnya hadis mutawatir apa dhaif. Nah, itu kayak nyambung ya. Jadi pertanyaan hadis itu harus ikuti ke bawah sini. Jadi kalau misalnya dari segi kuantitas hadis itu ada mutawatir, ada ahadi, itu pertanyaannya. Nggak ada sahih dan dhaif di sini secara kuantitas. Jadi hitungannya ini hadis mutawatir atau ahad. Ahad itu ada yang gharib, ajiz dan masyhur. Jadi kalau ada Ustaz, itu dalilnya mutawatir atau dhaif? Bisa saja itu dalilnya misalnya masyhur, tetapi bisa saja itu dhaif gitu ya. Bisa saja karena hadisnya itu misalnya sahih, tetapi gharib. Hadis-hadis tentang tahiyat. Ya, coba dalil tahiyat terakhir minta ampun dari apa itu? Allahumma ini Qabri itu bagus terus. Ada dua Qabri, Amin. Natil Mahya wa Mamat wa min sarifit natil Masihi Dajjal. Muhammadiyah gak percaya Dajjal. Kenapa gak percaya Dajjal? Karena semua hadis tentang Dajjal itu hadisnya hadis ahad. Dan urusan akidah kalau dalam ini ya, yang 2000 itu, urusan akidah itu dalilnya harus mutawatir. Lah kok dipakai dalam dalil sholat? Karena dalam ibadah boleh pakai hadis ahad asal sahih. Coba urusan kenapa ada minta doa Sarif fitnatul masih Dajjal? Ya karena itu urusan ibadah, walaupun tidak mau mutawatir. Lah, percaya nggak sama Dajjal? Enggak, gitu. Kenapa? Karena dalilnya adalah hadis itu akidah, kepercayaan. Kalau akidah wajib hadis mutawatir. Nah itu repot. Ya ditanya itu juga repot. Kaidahnya memang kacau. Iya kaidah kacau, tapi untuk merubah ini nunggu 5 tahun. Dan kemarin dia dirubah, berarti tetap. Satu itu ya. Jadi ada mutawatir. Kalau ada skemanya kayak gini lah. Nah, mutawatir itu bukan ada berapa kitab. Ini skema hadis mutawatir. Para ahli hadis berselisih pendapat tentang hadis mutawatir. Ada yang mengatakan minimal 4 orang per tobiko. Tobakohnya ada berapa ya? Ada juga yang harus 5, harus 7, harus 10, harus 20, bahkan harus 40 orang juga mungkin. Saya cari yang 4 saja sulit. 4 itu apanya? Ada 4 sahabatnya yang meriwayatkan, minimal tiap sahabat punya 1 murid sampai bawah itu. Terserah nanti kitabnya hanya di 1 kitab, bisa jadi dia mutawatir. Jadi jangan dipikiran hitung kitab ya. Oh ada di Bukhari, ada di Muslim, ada Ibnu Majah. Dilihat saya, sahabatnya cuma 1 di atasnya.
Apa lagi kalau satu? Gorib. Hitungannya bukan berapa ada kitab hadis dibuka. Wah, ada mah di 4 kitab hadis berarti mutawatir. Gak bisa. Dicek skemanya. Kalau skemanya nutut, di atasnya Nabi sahabatnya ada 2, lumayan tuh. Kalau 2 berapa berarti? Kalau 2 berarti sudah hadis. Masyhur 3. Mutawatir itu masyhurnya ada yang 3 sampai 9 itu masih masyhur. 10 baru mutawatir. Tergantung. Saya pilih yang minimal aja. Ada 4 sahabat turun ke bawah. Satu-satu muridnya, wah itu bisa saya katakan mutawatir. Ini ngambil yang paling rendah kan? Nah, ambil yang ini aja. Jadi ini sulit. Nyari hadis yang mutawatir itu sangat sulit. Ada yang satu hadis ada di semua kitab ada, tapi diruntut satu sahabatnya satu. Terus yang kedua, hadis masyhur ini ya. Masyhur itu artinya kan terkenal ya. Tapi bukan hadis terkenal. Inama amalu bi. Hadis masyhur sekali artinya terkenal, bukan terkenal secara bahasa itu. Tapi harus ada 3 sahabat. Saya nggak tahu gitu sahabat tuh kayak gimana ketika nulis hadis ya. Ada yang pernah dapat hadis ini enggak tentang Piagam Madinah? Itu kan dipajang. Dan itu kan nggak hadis ya, di sejarah tuh. Saya nggak tahu kalau ada yang dapat. Saya ditanya itu juga, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa, bukan ahli semua biasa bisa ya. Kalau semua bisa ya dirikan Muhammadiyah tandingan nanti. Jadi itu udah semuanya pernah baca mungkin ya. Piagam Madinah itu semuanya pernah tahu dan itu sangat terkenal. Mana di kitab hadis? Maka dari itu, ini jangan-jangan hadis-hadis itu sebetulnya mutawatir. Cuman orang tuh kayak gini hitungan ya. Ini kan kita semua pada tahu, lah ngapain saya kasih tahu gitu ya? Paham ya? Paham gak? Karena ini semua sudah tahu dan terkenal, lah ngapain saya kasih tahu ke anak saya? Karena hadis itu hitungannya, gitu ya? Balighu anni walau ayat itu. Lah kalau misalnya ini semuanya tahu, ketika saya pulang ke rumah anak saya juga rata-rata sama murid atau sama anak, gitu ya? Dan anak saya juga kemungkinan tahu karena ini saking terkenalnya. Ini enggak menjadi, kalau dalam kurikulum tuh itu enggak masuk ke materi ajar gitu ya. Karena semua sudah tahu, ternyata enggak segitunya juga gitu ya. Materi ajar tuh memang penting, harus dicatat ya gitu-gitu. Dulu tuh mungkin kayak gitu. Hanya kemungkinan kan. Kita nggak bisa pakai mesin waktu ke sana. Kenapa nggak ada yang nuliskan gitu ya? Nah, ini mutawatir. Jadi seperti itu mutawatir itu. Yang kedua hadisnya ahad. Kalau gori dia nabi, sahabat, satu-satu nih. Walaupun di sini musannif penulis itu bisa 7 kitab, gitu ya. Wah, ada di Bukhari Muslim, bisa jadi runtutnya satu-satu. Banyak gitu ya. Bisa jadi itu karena banyak yang gini juga. Ada yang 2-2 lumayan gitu ya. Ada mungkin yang 2, ini loncat di sini, ini jadi banyak, di sini banyak gitu ya. Di atasnya hitungannya sahabatnya ya sulit sekali kalau gitu. Sahabatnya harus berapa? Masuk 3 orang, dari Nabi ada 3 sahabat terus gitu. Nah yang gitu-gitu tuh agak sulit mencarinya. Programnya gampang. Ngurus yang gini loh gampang, ada programnya.